Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan melimpahkan rahmatnya sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Kemudian kami dari kelompok 3, saya Reza Fatul Janah dan rekan saya Megazen Salam Adeli akan mempresentasikan mengenai definisi ilmu Al-Quran dan hadis, sejarah, dan perkembangannya. Kemudian yang pertama yaitu definisi ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran atau ulumul Quran adalah kata ulum, yaitu jamak dari ilm, di mana ilmu berarti al-fahmu wal idrok atau faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, Anas wal Mansur, dan al-mahkam wal mustasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran ini terbagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya. Hingga ulumul Quran ini menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut ini merupakan fase atau tahapan perkembangan ulumul Quran. Yang pertama yaitu ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Awal ulumul Quran pada fase ini adalah berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat atau berupa riwayat mengenai pernyataan para sahabat tentang makna suatu ayat Al-Quran, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Kemudian fase yang kedua yaitu ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, berkembang ulumul Quran ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan para khalifah. Di antaranya kebijakannya adalah satu dari Khalifah Abu Bakar, yaitu menetapkan kebijakan mengumpulkan atau penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya. Kemudian diperkarsai oleh Umar bin Khattab dan ditangani prosesnya oleh Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua yaitu kekhalifahan Utsman, menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Yang ketiga yaitu kekhalifahan Ali, menetapkan kebijakan berupa perintah kepada Abu Aswad ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran ini. Juga disebut sebagai permulaan ilmu i'robil Quran. Yang ketiga yaitu ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat ini senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami dan
karena adanya perbedaan lama tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian selanjutnya yaitu ulumul Quran pada masa tadwin atau pembukuan. Pada masa khusus yaitu ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Pada masa ini dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Pada masa sebelumnya ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasannya ditulis secara khusus dan terserak. Nah, masing-masing dengan judul kitab tersendiri. Kemudian mulailah masa pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan khusus yang lengkap dan dikenal kemudian dengan ulumul Quran. Kemudian yang terakhir yaitu ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali membagi, menyusun, atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dibandingkan kitab-kitab klasik terdahulu. Kemudian definisi ilmu hadis akan disampaikan oleh Megazen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengar suara nggak? Suara aku nggak? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu ulum dan al-hadis. Al-hadis, kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmin yang berarti ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus ilmu hadis juga diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Ulumul hadis pada masa Rasulullah SAW belum dibukukan. Kebanyakan hadis hanyalah dihafal oleh para sahabat. Sementara sebagian kecil sahabat saja yang membuat catatan hadis untuk kepentingan sendiri maupun sikap Nabi SAW terhadap hadis yang dicatat para sahabat. Ada dua sikap. Yang pertama, menyuruh menghapusnya karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, suruhan menuliskannya karena untuk kepentingan dakwah bagi mereka yang jauh dari kota Madinah. Ulumul hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Setelah Nabi SAW wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar Al-Siddiq. Kemudian disusul oleh Umar bin Al-Khattab. Kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan periodenya disebut sebagai zaman sahabat besar. Ulumul hadis pada masa pembukuan. Ulumul hadis pada masa pembukuan berlangsung sejak abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Tahap ini merupakan tahap pembukuan hadis dan merupakan zaman keemasan sunnah, sebab dalam abad inilah sunnah ilmunya dibukukan dengan sempurna. Tahap ini ditandai dengan inisiatif para ulama untuk membukukan hadis Rasulullah secara khusus. Untuk itu mereka susun kitab-kitab musnad untuk menghimpun hadis dan hadis Rasul yang mereka kelompokkan berdasarkan nama-nama sahabat. Gak jelas ya? Kurang jelas. Dengar gak? Oke. Dengar. Tahap ini, aku ulangin ya.
Tahap ini ditandai dengan inisiatif para ulama untuk membukukan hadis Rasul secara khusus. Bisik-bisik. Gila ya sih, aku nggak bisik-bisik. Je, kayak orang bisik-bisik lo, Je. Nih, denger nggak Pak? Nah, gitu. Suara kenceng. Oke, gini aja ya. Tahap ini ditandai dengan inisiatif para ulama untuk membukukan hadis Rasul secara khusus. Untuk itu, mereka susun kitab-kitab musnad untuk menghimpun hadis Rasul yang mereka kelompokkan berdasarkan nama-nama sahabat. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, misalnya dikumpulkan dalam satu tempat dengan judul Musnad Abu Bakar. Imam Bukhari memberikan terobosan baru dengan membukukan hadis-hadis sahih secara khusus dan disusun berdasarkan bab-bab tertentu agar mudah dicari dan dipahami. Kitab yang disusunnya bernama Al-Jami, Al-Sahih. Berikutnya datanglah 6 imam lainnya yang tiada lain adalah murid-muridnya kecuali Al-Nasai. Mereka menyusun kitab masing-masing berdasarkan bab-bab fikih dengan hadis-hadis yang mereka pilih secara selektif, meskipun para penulis kitab sunnah itu tidak mensyaratkan semua hadisnya sahih. Dah, ada yang mau bertanya? Maaf kalau seandainya penjelasan aku kurang jelas ya. Ya, silakan teman-teman. Pak, ada yang ingin bertanya? Chandra tadi udah mau nanya duluan Chandra. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Aduh, nggak fokus kok, jadi belum. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Maaf teman-teman, nggak jelas ya suaranya. Jelas, insyaallah. Soalnya aku di bagian kasir kan, admin, udah gitu nggak boleh berisik, jadi aku bingung. Ya. Maaf ya. Gimana teman-teman? Moni, ada Nisa. Ayo Nisa tuh, udah di mute, udah di unmute. Silakan. Baik, kalau sekiranya belum, saya mau coba bertanya seputar tadi kan ilmu itu al-fahmu wal idrok, ya, memahami dan menguasai. Nah, ada gak sih parameter khusus maksud dari menguasai itu seperti apa? Terkadang kita gitu ya, kita nggak tahu kita ini udah menguasai bidang tersebut atau belum gitu. Terkadang kita malah menjadi ragu. Nah, mungkin ada orang penghafal Quran, ya, namun dia ketika ditanya ente udah menguasai ya, kadang-kadang jawabannya meragu, dia bilang enggak, ya kan, bahkan dia bilang kagak, saya masih ragu karena saya rasa saya belum menguasai gitu, karena ketawaduannya, mungkin karena kerendahan hatinya, seperti itu. Jadi apakah ada parameter khusus dari pemateri gitu, maksud dari menguasai ini seperti apa sih? Seperti itu. Ya. Terima kasih Saudara Salman. Ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi di makalah, ya, seputar di sini, bahwasanya di hadis riwayat Ahmad nomor 24.197, di sini kan tertulis bahwasanya Rasulullah mengajarkan itu 10 ayat, kemudian mereka para sahabat itu kemudian mengambil ilmu dari 10 ayat tersebut, kemudian mengamalkannya. Namun realitas sekarang tidak sedikit orang penghafal Quran, ya, dari ilmu bisa, namun dari amal maksudnya dari prakteknya, dari merealisasikannya dalam sehari-hari, pengimplementasian dalam keseharian itu banyak yang maksudnya yang kendor, yang tidak melaksanakan dari amal tersebut. Ya, contoh di dalam Al-Quran kan ada bahwasanya kita
sangat tidak dianjurkan untuk berbohong dan lain sebagainya gitu, apalagi mendekati zina ya. Nah itu ternyata tidak sedikit penghafal Quran, bukannya saya menjelekkan ya, maksudnya faktanya gitu ya, ada yang mendekati seperti itu. Mungkin ada saran seperti apa? Maksud terutama amalnya tidak direalisasikan gitu, yang ada di Al-Quran. Ya. Terima kasih Saudara Salman untuk pertanyaannya. Barangkali teman-teman ada yang coba ingin menjawab. Coba nanya boleh? Tadi kan dijelasin perkembangan ilmu Al-Quran sama ilmu hadis itu kan hampir sama ya. Iya. Maksudnya daripada masa Rasulullah, yang pertama itu masa Rasulullah, kedua masa sahabat, dan ketiga itu pembukuan. Nah, terus dari keduanya itu mana yang dulu dibuat? Ya, itu pertanyaannya. Makasih. Maksudnya mana dulu yang dibuat antara itu Al-Quran dan hadis? Ya, gitu. antara hadis sama Al-Quran mana yang diproses duluan gitu. Oh iya. Makasih. Kasih bisa. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu menjawab. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Nisa dulu. Menurut saya, menurut kelompok kami, yang dibuat terlebih dahulu yaitu Al-Quran. Karena wahyu pertama yang turun itu kan Al-Quran, sedangkan hadis itu baru kayak direalisasikan pembuatannya setelah wafatnya Nabi. Pas Nabi masih adanya Nabi gitu, hadis kebanyakan baru dihafalkan. Dan itu pun Rasul memberikan dua sikap, yaitu menyuruh untuk menghapus hadis itu karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Sikap yang kedua yaitu menyuruh menuliskannya karena untuk kepentingan dakwah bagi mereka yang jauh dari kota. Nah, dari keterangan ini bisa kita lihat bahwa berarti pada zaman Rasulullah itu hadis belum benar-benar diproses atau dibukukan, baru sekedar dihafal. Begitu, Nisa. Terima kasih. Ya. Barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi tambahan gitu dan lain sebagainya, silakan. Ya, biasanya Koko, Chandra. Ada Agung, habis mandi. Tadi Salman apaan pertanyaannya, Salman? Parameter menguasai. Parameter menguasai apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Dalam kayak memahami gitu. Kadang-kadang kan banyak orang yang kita nggak tahu bisa dikatakan menguasai atau tidak. Kadang-kadang emang kalau dia bisa menguasai, kadang-kadang dia bilang dengan kerendahan hatinya, mungkin karena ketawaduannya dia bilang, maaf saya belum menguasai. Sedangkan dalam segi keilmuan mungkin kita bisa menganggap dia udah menguasai dalam bidang itu. Kadang-kadang kan jadi jadi labil gitu. Kita bingung
apakah ia benar sudah mungkin atau mungkin malah sebaliknya seperti itu. Jadi adakah parameter khusus poin-poin di mana seseorang itu bisa dikatakan menguasai dalam bidang tersebut gitu. Parameter, aduh berat Pak. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, nambah. Masya Allah. Lihat pematerinya seger gitu. Ada dosennya belum? Ini buat sharing aja ya. Ya, Ini buat sharing aja, ada menanggapi pertanyaannya Akhi Salman. Cuma agak gimana ya kondisi seperti itu ya. Untuk mensikapi kondisi seperti itu, seharusnya sih kalau orang memang sudah menguasai Al-Quran gitu ya dia nggak boleh diam gitu. Karena Allah sendiri udah ngasih ancaman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159 bahwa barang siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka itu ancamannya itu sangat berat itu. Saya nggak hafal ayatnya itu. Jadi seharusnya orang yang sudah menguasai itu nggak boleh mengatakan saya nggak menguasai gitu. Mungkin untuk khusus dalam hal dunia Quran aja seperti itu ya, karena ada ancaman dari Allah ya. Mungkin segitu dulu, karena pertanyaannya gimana ya, semacam ya sulit juga karena berdasarkan kondisi ya. Kadang mungkin ada orang yang ketika menjawab mungkin takut salah gitu. Ya, itu balik lagi ya, kepada kepribadian orangnya juga gitu. Mungkin segitu dulu lah. Syukran Ustaz. Terima kasih kok. Boleh saya menanggapi nggak? Nanggapin yuk. Boleh bantu menanggapi? Boleh. Ayo. Boleh yuk, tambahin. Hai. Tafadhol, ayo. Kasih Mpok. Jadi misalkan mau tanya, jadi apa ya? Sebenarnya yang bertanya itu tujuannya apa? Jika mungkin untuk belajar, bisa aja dia jawab seseorang itu sudah menguasai. Tetapi beda lagi kalau hanya ingin tahu gitu. Sebenarnya kamu udah menguasai belum sih? Kan orang juga gak mungkin kan mengatakan dirinya sudah menguasai Al-Quran, sedangkan misalkan dia sudah hafal, dia bilang kalau dia itu udah hafal, pasti semuanya itu bilangnya masih belajar, karena kalau dia bilang itu dia udah hafal, bisa aja hafalannya hilang, atau kadang-kadang memang yang penghafal Al-Quran itu pasti bilangnya saya masih belajar, karena sampai dia meninggal kalau misalkan hafalan itu nggak pernah dibilang hafal gitu, susah bahasanya ya. Misalkan dia sudah hafal Al-Quran, tetapi ada yang bertanya sudah hafal belum? Pasti jawabannya masih belajar atau belum hafal, karena sampai pun dia meninggal pun pasti dia bakal terus menghafal terus gitu. Karena menghafal Al-Quran itu pasti ada hilangnya juga gitu. Apa hilang? Dia nggak bakal bilang saya sudah menguasai gitu. Ada yang paham nggak sih kata-kata saya juga beribet. Berarti poinnya jadi dia tuh pasti menjaganya terus ya, jaga hafalan. Iya, jadi dia hilangnya pasti dia itu saya masih menghafal, karena memang sampai meninggal pun pasti menghafal terus. Karena hafalan itu nggak hafal terus, pasti ada hilangnya gitu. Dengan kita melakukan dosa sekecil hafalannya, bilangnya masih belajar. Rata-rata kalau penghafal Al-Quran seperti itu. Ini beliau hadir ini, saya terima dulu ya. Ya hadir. Mungkin barangkali teman-teman ada untuk tadi pertanyaan kedua, mungkin ada yang mau bantu jawab atau ada pertanyaan baru dari teman-teman. Sangat dipersilahkan dan diperkenankan. Insya Allah.
Bagaimana pemateri? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan untuk Saudari Salman tadi bahwa adakah parameter daripada menguasai ya. Menurut kami, kelompok kami bahwa seorang yang sudah menguasai suatu ilmu, ini dalam konteks umum ya, bukan hanya Al-Quran gitu ya, Man. Orang yang sudah menguasai suatu ilmu gitu, pasti orang tersebut akan mengalami perubahan, baik itu cara bicaranya, tingkah lakunya, atau berpikirnya, atau ada suatu hal yang berubah gitu. Itu menurut pendapat kami, seperti itu, Man. Jadi pasti secara tidak langsung orang yang menguasai pasti berubah tata, misalkan karena pengetahuannya itu dari cara bicaranya, dari perilakunya, dan apa ya, itu pasti kelihatan gitu, Man, menurut saya. Seperti itu. Makasih pemateri. Iya, mungkin dari JJ atau ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Salman yang kedua. Ya, tadi seputar hadis yang di sini kan tertulis hadis dari riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad yang mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat 10 ayat, kemudian Rasulullah sahabat itu memahami, mempelajari tentang ilmu dan amal 10 ayat itu, kemudian baru dilanjutkan ke 10 ayat selanjutnya. Itu metode yang bisa dipahami di sini kan. Nah, sedangkan banyak dari penghafal Quran gitu untuk saat sekarang gitu, dari ilmu dan amalnya ini nggak seimbang. Jadi ilmu mungkin dari segi keilmuan dapat, tapi dari amalnya amalnya tidak tidak mengikuti dengan apa-apa yang ada ya, seperti yang tadi tuh berbohong, mungkin masih banyak yang suka bohong kayak gitu walaupun seorang penghafal Quran. Jadi metode ilmu dan amalnya ini terutama amalnya ini tidak direalisasikan atau tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu barangkali teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru gabung di Zoom. Biasanya pakai Google Meet, kok pakai Zoom ya? Oh iya, tapi dia Tadi pertanyaannya tentang yang disampaikan Mas Salman. Iya, Bu Irma. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, mereka itu tidak akan berganjak dari 10 ayat sampai betul-betul memahami dan mengamalkannya. Bagaimana tradisi itu, ini kan tradisi ya, sunnah yang baik itu juga dipraktekkan di masa sekarang gitu Mas Salman ya? Ya, Sat. Itu kan sunnah hasanah, tradisi yang baik. Tapi menghafal Quran tidak harus 10 ayat, tidak harus 5 ayat, tidak harus 1 ayat juga, memang fleksibel. Tapi ada catatan dari seorang sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mencontohkan kami dahulu begini. Nah tentu antara ilmu dan amal harusnya menyatu. Karenanya para sahabat disebut sebagai generasi terbaik, karena menyatu antara ilmu dan amal. Kita ini belum generasi terbaik, karena belum menyatu. Ada yang ilmunya bagus, amalnya belum. Ada yang amalnya bagus, ilmunya ya itulah zaman now. Tapi maksud saya, yang sudah ilmunya bagus, itu ayo perbaiki amalnya. Yang amalnya mungkin sudah bagus, ayo tingkatkan ilmunya. Sehingga insya Allah secara bertahap kita bisa ya sedikit demi sedikit mencontoh kebaikan para sahabat. Namun mereka yang sudah hafal, jangan kemudian ngapain lu hafal? Kalau lu tidak mengamalkan, nggak begitu juga, nanti nggak ada yang mau hafal. Nanti menghafalnya nunggu saya sempurna. Kok nggak menghafal Mbak? Saya nunggu sempurna Ustaz. Ya kapan sempurnanya? Nanti daripada saya ngafal, tapi saya berbohong. Lah, menghafal
itu adalah kemuliaan. Berbohong adalah perbuatan tercela. Mudah-mudahan dengan banyak menghafal, bertambah ilmu, amalnya menjadi lebih baik. Kan mudah-mudahan. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu juga salah. Boleh beramal tanpa ilmu? Tidak. Jangankan ilmu agama, ilmu sosial aja nggak boleh. Misalnya ilmu ekonomi, sudahlah saya jualan aja terserah. Ya nggak mungkin kan? Ada sunnahnya. Kalau mau jualan laku begini kan gitu. Halo, Bu Siti. Jangankan ilmu agama ya, ilmu dunia aja nggak mungkin kita mengamalkan sesuatu tanpa ada ilmunya. Berkeluarga nggak pakai ilmu gimana? Pokoknya saya mau nikah dulu lah, nanti belakangan. Ya nggak bisa, harus difahami dulu. Ini hak dan kewajiban, ini syarat dan rukun. Ini nanti kalau punya anak ini panduannya, kan gitu. Kalau enggak gimana nanti? Saya yang penting nikah dulu Pak Ustadz. Jangan yang penting, tapi ayo disempurnakan dari satu waktu ke waktu. Tapi benar, tadi contoh yang sangat baik, ya tradisi yang sangat bagus dari para sahabat. Mereka mampu mensinkronkan antara ilmu dan amal. Sekarang ada yang ilmunya bagus, amalnya belum. Ada yang amalnya bagus, ilmunya belum. Jadi yang belum amalnya, ayo perkuat. Yang belum ilmunya, ayo gali kembali. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita akan mencapai satu khairul qurun, sebaik-baik generasi seperti yang pernah terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatarannya bukan ini ya, menghukumi apalagi menghakimi. Ada orang hafal Quran tapi nggak bagus. Jangan disalahkan hafal Qurannya, orangnya saja yang disalahkan. Iya nggak? Kalau ada orang bacaannya bagus tapi akhlaknya tidak mulia, yang disalahkan siapanya? Orang. Bukan sifatnya. dia. Tuh kan lihat, ngapain baca Quran kalau nggak bagus? Akhirnya orang jangan baca Quran daripada nggak bagus, nggak begitu. Ngapain pakai kuliah? Akhirnya maaf yang ini, yang mbak-mbak jadi ibu rumah tangga juga, nggak begitu. Kalau begitu kita tidak akan maju. Tetap kita tingkatkan ilmu, kita perbaiki amal. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita mendapatkan kebaikan ilmu dan kebaikan amal. Demikian Mas Salman, catatan tambahan saja tadi. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Tadi temanya tentang apa? Temanya tentang definisi ilmu Al-Quran dan hadis serta sejarah dan perkembangannya, Ustaz. Oh ya, jadi studi ilmu Al-Quran, studi ilmu hadis, sejarah perkembangannya. Yang jelas ilmu Al-Quran dan ilmu hadis adalah ilmu pertama ada dalam dunia Islam. Nanti kan ada ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, filsafat. Tapi pertama kali ada ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Tapi kalau saya tanya, lebih dulu mana? Ilmu Quran atau ilmu hadis? Quran, Ustaz. Quran mungkin ya, Ustaz. Ya kan saya nanya. Ilmu hadis, Ustaz. Kalau ilmu hadis alasannya apa? Kalau ilmu Quran alasannya apa? Yang penting ada alasan. Kalau ilmu hadis itu alasannya kan baik perkataan Nabi, ucapan atau ketetapan Nabi. Sedangkan perbuatan Nabi itu bisa diambil sebelum wahyu turun gitu, Ustaz. Mungkin gitu, Ustaz. Ilmu Al-Quran ada 3. Ada ilmu membaca, ada ilmu menulis, Rasam Usmani, ada ilmu memahami atau menafsirkan. Kalau ditinjau dari ilmu menulis, maka ilmu hadis lebih dulu daripada ilmu Al-Quran.
Karena dahulu Al-Quran belum ditulis, baru secara lisan. Rasul mengajarkan, dihafal oleh para sahabat, disampaikan ilmunya, kan begitu. Tapi kalau ditinjau dari ilmu tafsir, malah ilmu hadis lebih dahulu daripada ilmu tafsir Al-Quran. Kalau teman-teman baca, ya, baca kitab Sahih Bukhari, ada nggak di kitab Sahih Bukhari itu, ya, bab tentang tafsir, ada nggak? Ada. Dalam kitab Sahih Bukhari ada babut tafsir atau kitabut tafsir. Berarti dulu hadis, baru kemudian ada ilmu tafsir. Karena sejarah ilmu tafsir dulu belum ada, melainkan bagian dari kitab-kitab hadis. Berarti kan lebih dulu. Jadi bisa pertanyaannya atau jawabannya iya dan tidak. Tergantung ilmu Al-Quran itu ada 3, ilmu membaca. Pertama kan Al-Quran dibaca, dihafal. Ya. Belum ditulis, belum. Al-Quran dibukukan di masa Abu Bakar kan. Ya. Sementara Rasul sudah menyampaikan, dan menyampaikan itu hadis. Rasul menafsirkan Al-Quran, itu kan hadis. Rasul berperilaku A, itu kan sunnah. Rasul menegur sahabatnya, itu kan sunnah. Jadi lebih dahulu. Kalau dilihat dari sudut pandang tersebut. Apalagi dilihat dari sudut pandang tafsir. Maka ilmu Al-Quran lebih akhir dari ilmu hadis. Karena tafsir baru ada di abad ketiga. Kitab tafsir pertama adalah Jami'ul Bayan, Imam At-Tabari. Berarti ya antara keduanya tergantung sisi yang dipandangnya. Tinjauannya apa? Tinjauan membacanya Quran duluan, hadis belum ada. Tapi menulisnya bisa jadi ya antara keduanya, lebih dulu hadis atau lebih dulu Quran tapi belum dikumpulkan, baru di pelepah forma, ya, tulang binatang dan sebagainya. Tapi kalau ditinjau dari ilmu tafsirnya, justru ilmu Al-Quran itu lebih akhir daripada ilmu hadis. Demikian, wallahu a'lam. Silakan, masih ada pertanyaan atau yang masih belum puas dengan jawaban tadi pemakalah? Ini tadi sempat di awal tentang ilmu di makalah kan al-fahmu wal idrok, ya. Jadi memahami dan menguasai. Itu sedangkan faktanya terkadang ketika kita bertanya ke seseorang yang kita lihat, wah ini mumpuni gitu. Terkadang dia mengatakan enggak saya enggak menguasai. Mungkin alasannya karena ketawaduannya atau karena kerendahan hatinya gitu. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Maksudnya ada nggak parameter khusus yang bisa kita lihat itu yang namanya seseorang yang menguasai gitu? Jadi biar nggak terkecoh gitu antara seperti itu. Kalau kita baca surat Fatir ayat 28 bagaimana? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Karakteristik ulama itu bukan dilihat dari sudut ilmu pengetahuan ansih, tapi paling tinggi adalah sisi takutnya kepada Allah. Maka ulama kan dibagi dua. Ada ulama yang baik, tapi ada ulama asu. Kalau secara keilmuan mudah sekarang. Apalagi dengan Google, dengan medianya, udah orang bisa lebih alim. Tapi ada karakteristik yang paling kuat pada diri ulama, yaitu takutnya kepada Allah. Kenapa Imam Malik ketika ditanya beberapa pertanyaan cuma jawab beberapa saja? Ada dua. Pertama, tawaduan tadi itu penting. Yang kedua, pertanyaannya memang tidak perlu dijawab. Atau yang bertanya itu bukan meminta penjelasan, tapi sengaja untuk ya, apakah untuk menguji, ya, kecuali kalau ujian tesis, ujian skripsi, ya itu wajar. Ini aja, dia udah tahu jawaban dari fulan, kadang nanya lagi, saya juga sering.
menurut Pak Ustadz ini begini Pak Ustadz. Ya sudah, ikutin Ustadz itu aja lah. Ngapain nanya saya lagi? Anda itu mau cari betul-betul atau Anda sekedar ingin nanti mencari yang paling mudah? Oh, mendingan ikut ini nih, kayaknya mudah banget. Berarti nawa itu Anda sudah tidak tulus. Jadi kita maklumin itu, ya. Karena kriteria seorang ulama yang benar-benar adalah takutnya kepada Allah. Jadi keilmuan itu nomor sekian. Makanya Masya Allah, ya betul nggak teman-teman? Ada kiai, Masya Allah, harismatik sekali. Pada dia dalam tanda kutip, mungkin secara keilmuan ya biasa saja. Tapi orang mengakui zuhudnya, waroknya. Pokoknya santri itu atau siapapun kagum dengan beliau. Berarti ada sisi yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh kita. Ada profesor, ada kiai harismatik. Orang lebih kagum ke profesor atau kiai. Sekarang lagi ramai habaib. Ya. Jadi alat ukurnya tidak selalu keilmuan. Ya. Dulu sahabat kalau dihitung ilmunya banyak nggak sahabat itu? Ya nggak banyak. Dulu kan belum ada ilmu teknologi, belum ada ilmu yang sekarang rumit gitu ya, kuantitatif, kualitatif belum ada. Ilmunya sangat sederhana, tapi amal mereka bagus, teman-teman. Kalau dibandingkan ilmuwan kita, pakar kita lebih banyak enggak dengan lebih banyak kita, tapi kenyataannya gimana? Lebih maju Malaysia. Jadi bukan faktor keilmuan ya. Sekarang orang juga cenderung melihat itu bukan sisi keilmuan ansih. Ilmu penting tadi yang kita bahas. Tapi orang lihat akhlaknya, perilakunya. Karena kalau akhlak perilaku itu sulit mencarinya. Tapi kalau ilmu, browsing juga dapat. Tapi akhlak bisa nggak pakai browsing? Sabar, browsing, langsung sabar. Nggak bisa. Akhlak itu adalah pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi sebuah watak, sebuah kepribadian, dan sebuah karakter. Ini sulit. Tapi kalau sekedar apa yang dimaksud sabar, kita browsing bisa. Apa yang dimaksud ilmu Al-Quran bisa kita cari. Ya, anak SD pun bisa tahu gitu ya dengan era media sosial. Tapi bagaimana berakhlak dengan Al-Quran mungkin tidak ada di bangku kuliah. Mungkin tidak ada di lembaga A, tapi ada di lembaga yang lain. Inilah tentu kita sadari bisa jadi dua tadi. Memang dia tawadhu atau dia memang ya, ingin menunjukkan sisi khasyatullahnya, atau yang bertanya memang tidak layak untuk dijawab. Nanti ada debat kusir, nggak selesai, malah jadi berlarut-larut, manfaat dari diskusinya tidak ada. Daripada tidak ada manfaatnya, mungkin seseorang mengatakan, saya mohon maaf tidak menjawab karena pertanyaan Anda ini sesungguhnya nawaitunya sudah, wallahu a'lam. Begitu Mas Salman? Syukran Ustaz. Ya, gimana teman-teman yang lain? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Halo, cukup? Cukup menjelang maghrib ya, memang tinggal beberapa menit. Ya, demikian insya Allah teman-teman. Kalau tidak ada, kita sangat berharap tadi yang disampaikan, yang dipresentasikan, itu menjadi catatan keilmuan kita. Tapi bagaimanapun kita hidup di zaman now, ya, sehingga kita perlu memahami kondisi yang ada. Namun tetap kita yakin, kalau kita belum sempurna ilmu, inilah saatnya kita menyempurnakan. Kalau belum sempurna amal, ayo terus. Pokoknya tidak ada batas waktu. Makanya menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Beramal itu sampai maut menjemput. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu
Beramalah kamu sampai datangnya kemak, bukan sampai pensiun. Tapi sampai kematian. Berarti kan kita beramal nggak ada batasnya. Kita mencari ilmu pun insya Allah tidak ada batasnya. Malah ini hebat teman-teman. Saat kerja masih ingin menuntut ilmu, luar biasa itu. Meskipun sedikit capek-capek ya, habis kerja penat, Masya Allah. Kalau yang pagi kan itu masih fresh anak-anak itu. Tapi teman-teman kan ini ada yang masih di kantor, saya lihat kan. Ada yang masih berkutat, ya. Karena tangannya masih pakai sarung tangan, ininya pakai masker kan berarti yakinlah itu di tempat ramai. Kalau di rumah kan sudah tidak seperti itu. Tapi saya hargai, apresiasi ini kesungguhan teman-teman menuntut ilmu. Insya Allah bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Allah catat sebagai fi sabilillah hatta yarji'a. Semuanya dicatat pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Masih ada pertemuan besok. Setelah itu UTS ya. Iya, Ustaz. Apalagi Mbak Zian ini kayaknya sibuk banget ya. Ya. Iya, maaf Jadi Ustaz. pekan depan Iya. masih ada presentasi. Nah berikutnya sudah UTS. Nanti bahas pekan depan UTS-nya bagaimana, teman-teman usulkan. Teknisnya bagaimana, insya Allah kita akan sepakati. Insya Allah tidak ada yang sulit. Atau kita wallahu a'lam bishawab aja ya. Senang banget Bu Siti ya, wallahu a'lam bishawab Ustaz. Kita sepakati, besok masih ada presentasi, tolong siapkan, baru kita diskusikan nanti UTS-nya bagaimana. Karena di masa daring ini ya sulit, nggak kayak di masa offline kan. Itu langsung datang, ada pengawasnya. Ini kan nggak ada pengawasnya ini. Kalau saya kasih soal langsung dijawab, ya ini juga sulit. Saya juga belum tahu ini teknisnya. Karena tahun lalu tidak ada UTS, ada UAS saja. Maksudnya UTS masih offline, UASnya Allah. Tapi tidak tahu UASnya mungkin bisa offline karena per Januari Menteri Pendidikan membolehkan tatap muka. Teman-teman setuju tatap muka? Setuju, Ustaz. Boleh di kantor, jadi harus sampai ke kampus ini. Kalau sekarang kan enak, masih bisa di kantor, dapat ilmu. Tapi ya tetap kita harus offline lah suatu saat, supaya saling memberkahi lah, ketemu, kenal, siapa tahu ya. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, insya Allah. Begitu ya, Mas Salman, terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih Ustaz atas Silakan, ya Mbak Reza juga ya tadi ya, pemakalah. Iya, Ustaz. Berarti berdua pemakalah. Iya. Iya. Dengan Megazin. Iya. Silakan saya kembalikan pemakalah, ditutup dulu. Kesimpulan dan penutup. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz atas penyampaiannya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami dalam penyampaian masih banyak kesalahan. Mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemakalah semuanya. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih semua. Mohon maaf, silakan lanjutkan yang masih berada di tempat tugasnya, yang sudah di rumah lanjutkan juga, yang sudah bersama anaknya lanjutkan juga. Insya Allah bersiap-siap untuk sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Saya lihat dari Zoom ya, kalau teman-teman mau ada diskusi boleh. Saya lihat dari Zoom. Siap, Ustaz. Untuk bahasa Inggris, untuk hadis nanti pemateri ya diperhatikan waktunya. Gong, udah upload belum, Gong? Jam 7 ya? Jam berapa sih? Jam 6 berapa? Jam 15 ya? 18:15. Tapi ya nanti yang share screen Bang Chandra aja kan, pemateri aja. Laptopannya suka error, Agung. Iya, laptop gue nggak ada suara ya, Chan.
Apa hubungannya orang share screen doang di laptop tuh, bikin 2 aja. Ini aja lah, minta tolong ya. Nanti kalau sekiranya ini nggak bisa, ntar saya yang share screen. Ya. Ini aja, insya Allah ini bisa. Buat belajar juga kan. Share screen kelihatannya simple tapi ilmu. Waktu lagi mendesak kita nggak paham, wah kacau juga. Iya. Ya. Poin aja kan? Iya, PowerPoint aja. Oke, siap. Gue jelasin semua, gue izin ya. Gak apa-apa kan, Gung?